Di konten kali ini, gue mau nge-review salah satu teman baik gue yang hobi banget buat nganterin orang. Kemanapun, kapanpun, dan dimanapun, dia pasti bisa nganterin lu. Dan dia adalah Iyasku tahun 2015. Halo teman-teman YouTube yang budiman, perkenalkan sebelumnya nama panjang gua Muhammad Suwanda Hadiansyah, dan hari ini adalah konten pertama gua di YouTube sekaligus volume pertama dalam konten review orang. Jadi untuk ke depan gua akan mereview berbagai macam kisah orang-orang yang gua kenal, baik itu teman gua ataupun guru gua, siapapun yang dia kenal dan menarik untuk diceritakan. Nah, di konten kali ini gue mau nge-review salah satu teman gue. Namanya adalah Iyas Hadi Maulana. Iyas Hadi Maulana, Iyas Hadi, Cep Iyas Hadi Maulana atau Kang Selud, itu adalah teman gue. Gue udah kenal sama orang ini itu cukup lama sebetulnya. Semenjak gue masih duduk di bangku SMP. Kurang lebih kalau dihitung pakai angka, gue udah kenal dia hampir 11 tahun. Wow, lama. Sigana kudunya anniversary di Iyas. Gue kenal sama orang ini semenjak SMP sampai sekarang masih terjalin. Gue SMP di satu SMP yang sama, gue SMA di satu SMA yang sama, satu kelas. Dan hari ini gue kuliah itu di kuliahan yang sama. Gue kenal orang ini semenjak ID Facebooknya bernama Iyas Hadi Naksbandoel. Jadi kalau orang-orang yang udah kenal sama Iyas lama itu pasti tahu ID Facebooknya. Pokoknya asalnya si Iyas juga pernah deh. Dia pernah punya namanya Iyas Part 2, tapi gak tahu, nanti mungkin Iyas bisa komennya. Banyak hal yang udah gue laluin bersama dia. Sebetulnya otomatisnya 11 tahun. Nanau-nanau sih, karena kalau gue nyicil motor, gue udah dapet Honda Beat 5 sih kan, kilo kali 5 kayak Sip Jokes. Nah, dia adalah salah satu teman yang cukup kenal dekat dengan gua, bahkan dengan keluarga gua. Adik-adik gua tahu kalau ada Iyas ke rumah. Itu ayah si Iyas. Bahkan sebetulnya Iyas ini adalah salah satu temen yang kalau dulu ketika gua liar gak pulang-pulang ke rumah atau belum pulang ke rumah, umi gua, bunda gua tercinta, orang pertama yang ditelepon itu pasti Iyas. Misalkan gua pergi ke Bandung, misalkan ke kotanya, maksudnya ke kota Bandung ke kota Bandung karena gua tinggal di kabupaten umi gua selalu nelpon Iyas. Assalamualaikum Kang Iyas, Dupi Ayah Ahadi. Ya, dan dia adalah orang yang paling panik mungkin buat ngabarin ke semua orang mana si Ubed atau mana si Hadi. Nah, Iyas ini adalah orang pertama yang sebetulnya gua telepon atau gua hubungin di mana gua butuh seseorang. Butuh seseorang dalam hal ini biasanya gua minta bantuan, rada jahat oge. Tapi itu namanya. Misalkan gua butuh buat konsultasi, gua butuh minta antar, gua butuh buat curhat mungkin, dan juga gua butuh buat nemenin gua kemana. Dia adalah orang pertama yang gua telepon di luar daripada keluarga gua. Iyas ini adalah orang yang cukup bisa dipercaya oleh orang lain. Bahkan gua yakini hampir semua orang yang ada di Banjaran yang kenal Iyas pasti pernah minta antar ke Iyas. Pasti, entah apapun itu ya, entah itu minta antar, entah itu COD, entah itu konsultasi, pasti pernah. Dan gue pernah nge-confirm ke beberapa orang, nanti gue tunjukin rekamannya buat konfirmasi ya kalau gue bohong. Itu Iyas itu sangat amat bisa diandalkan, kayak gitu. Aku kan orangnya, aku kan jauh ya, Bet ya, kayak yang Obet tahu rumah Abita yang salah satu yang terjauh. Salah satu tapi yang Iyas tuh tapi Iyas tuh suka baik hati gitu, mau nganterin ke Ardesari. Itu tuh menurut Abi sangat bisa diandalkan banget karena nggak semua begitu gitu kan. Kurang
pencetus COD itu sih ya. Oh, pencetus COD itu sih ya. Nah, nih buat berkesimpulan seperti itu. Karena di zaman apa COD terpercaya COD sih ya tuh ke COD asli lah. Bener langsung main Naruto-kin ya dianturnya. Begitu kan, tapi rata-rata kami mitianan minta aja kasih ya seorang kali COD-an lalu dan sorangan. Nah, pokoknya banyak sekali perjalanan hidup gua yang di tiap episode kehidupan gua itu pasti ada Iyas. Pasti banget ada Iyas. Gua pertama kali naik gunung karena dulu gua pas SMA itu sama Iyas. Gua pertama kali keluar kota itu sama Iyas. Bahkan gua pertama kali COD itu sama Iyas. Gua pertama kali beli surprise buat salah satu seorang yang gua suka dulu sama Iyas. Gua dulu pernah beli pizza ke Kiara Condong, diantar ke Iyas. Dan dia pasti ada di setiap kehidupan gua dan juga pasti dia ada di kehidupan teman gua, dan itu adalah hal yang cukup unik daripada Iyas ini. Kenapa gua pengen nge-review orang ini? Tentunya banyak sih sebetulnya motifnya. Yang pertama jelas ini konten YouTube buat lulus semua, cuman ada di balik lain, dia adalah salah satu manusia yang menurut gua punya nilai dalam kehidupannya. Dia juga teman baik gua, dan karena gua ingin mengisahkan ataupun mengupload ataupun menceritakan orang-orang yang memiliki peran dalam hidup gua ataupun peran bagi masyarakat banyak. Dan dia adalah salah satunya. Dia punya nilai, dia punya cerita yang unik, dia punya kepribadian yang unik juga, dan dia kenal sama gue. Jadi beberapa hari kebelakang gue pernah di talk sama Iyas. Gue telepon Iyas ini, Iyas dimana ayo di rumah bed sore ini bisa kadir tuh, bisa bed kayak tuh sabari ngabuburit. Oke. Dia adalah tipikal orang yang kalau dipinta tolong gak pernah susah. Dia langsung oke, siap, orang kadinya, tapi orang ayah gawe heula. Meskipun dia sibuk, padahal gue tahu betul dia adalah orang yang cukup sibuk karena dia adalah tipikal pejuang mahar meskipun calon can ayah. Nah, gue pernah nanya ke Iyas dalam beberapa momen dan juga di talk berdua gitu nyanyi so sweet here. Gue tanya ke dia, kenapa sih lu hobi banget buat nganterin orang? Kenapa sih lu bisa banget buat dipintain tolong sama orang? Kenapa sih banyak banget orang yang minta tolong ke lu gitu? Dan jawaban Iyas itu cukup sederhana. Intinya gue pengen bantu orang. Itu intinya. Karena mungkin suatu saat gue yang butuh sama dia. Terlepas dia mau baik lagi sama gue atau enggak, itu urusan dia. Yang penting gue udah melakukan yang baik kepada dia. Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan kenapa Iyas adalah salah satu orang yang menurut gue istimewa dalam hidup gue. Karena dia adalah salah satu teman yang gak pernah nolak buat dimintain bantuan. Meskipun dia sedang sesibuk apapun. Dan ini adalah salah satu hal yang menjadi istimewanya Iyas bagi gue. Tatkala orang lain ketika gue minta tolong itu nolak ataupun misalkan pura-pura sibuknya, aduh ben pura sibuk sehingga tuh bisa. Tapi Iyas tidak. Ketika gue minta tolong, Iyas antar orang atau Iyas anterin gue ke paman gue, meskipun dia sibuk atau lagi ada kegiatan, entah itu kerjaan ataupun lagi kuliah ataupun lagi apa, dia selalu bilang gue lagi bantuin ataupun gue lagi ada kegiatan bed, gue lagi kerja bed, mungkin nanti sore gue bisa bantuin lu. Jadi dia gak nolak langsung, tapi dia lebih ke ngalihin gue gak bisa sekarang, nanti atuh. Jadi lebih ke dia pasti bisa nolong, tapi mungkin waktunya yang kurang tepat. Tapi dia tidak pernah menolak ketika kita minta tolong. Betul nggak? Dan belum ada gue temuin sampai hari ini orang yang memiliki loyalitas pertemanan itu seperti Iyas Hadi Maulana. Dia itu orangnya loyal banget. Iyas itu tipikal orang yang sangat antusias terhadap pembicaraan dan selalu merespon atau dia memberikan attention terhadap setiap pembicaraan. Misalkan gue cerita nih, dia itu selalu mendengarkan, dia itu selalu tidak pernah banyak omong gitu nya.
dia selalu mendengarkan, dia selalu memperhatikan, dan dia selalu antusias dan juga menyambut dengan betul apa yang gue pengen obrolin ke dia. Dan itu yang mungkin modal yang bisa dijadikan kepercayaan sama orang-orang. Dan itu adalah modal kepercayaannya orang-orang itu ada di situ. Karena gue merasa dianggap sama dia. Gue merasa gue ini ada di kehidupan dia gitu. Kayak, oke, gue mau cerita sama lu, dengerin ya. Oke, gue dengerin. Dia ini adalah orang-orang yang antusias terhadap, dan dia selalu merespon hal baik yang gue pengen lakukan. Misalkan gue pengen dia kurang kayak naik gunung, harus bed hayu, dia selalu gitu. Atau yes, orang pengen bikin diskusi, aku pengen bikin diskusi di Banjaran sama pemuda, dan dia adalah oke, hayu kita ini. Dan dia adalah tipikal orang yang selalu berkata hayu, ayo sama gue gitu. Dia adalah orang yang seperti itu. Makanya tak jarang atau gak sedikit mungkin yang percaya sama dia karena dia seperti itu orangnya, supel gitu. Yes itu adalah tipikal orang yang mudah banget dipercaya sama orang lain. Pasti ada keterlibatan Iyas di tiap kesempatan kehidupan teman-teman gue. Temen gue pengen beli binatang peliharaan, kayak katakanlah sugar glider. Nah, pasti dia minta ke Iyas dulu. Bahkan temen gue ini sampai ternak sugar glider, mungkin ada salah satu adilnya Iyas. Temen gue pengen COD HP, dia pasti minta ke Iyas ini. Karena perlu diketahui juga Iyas adalah salah satu manusia di SMA yang mungkin pada saat itu canggih. Kenapa gue katakan canggih? Karena dia satu-satunya orang yang pertama kali yang COD di Facebook. Jadi dia, kalau dulu SMA kita kenal dengan atlet-atlet COD, dia di SMA pertama kali mungkin dia di kelas IPA ya, teman di lingkungan gue, dia adalah orang yang pertama kali COD. Jadi banyak sekali orang yang minta antar ke dia untuk dikenalin gimana sih COD itu, dan itu dia adalah Iyas. Nah, bahkan sebetulnya kalau gue pengen review lagi, Iyas ini adalah orang yang menjadi tempat pelarian barudak, bukan hanya gue. Jadi karena saking mudahnya dipercaya oleh orang atau supel, kata teman gue, dia tempat pelarian barudak. Jadi gue pernah satu ketika gue pengen ke Iyas, ke rumahnya buat cerita ataupun gak tau lah, gue pengen cerita. Gue datang ke rumahnya, dan di rumahnya itu ada orang yang lagi bercerita juga, teman gue juga. Mana karena dia orang ngobrol dengan si Iyas. Oh, orangnya selalu ada ngobrol. Kita juga sama ngobrol dalam topik yang sama. Tapi untuk sedihnya, tidak banyak yang tahu soal kesedihan Iyas. Untuk teman-teman YouTube gue yang budiman, khususnya teman-teman yang kenal gue dan juga kenal Iyas, ketika dia sedih, coba perhatikan dia. Apakah dia butuh bantuan atau enggak? Tentu kita harus fair dong. Ketika kita hari meminta bantuan kepada dia, ketika kita membutuhkan dia, tatkala dia membutuhkan kita juga harus ada dong. Dan itu adalah sebuah konsekuensi logis ketika kita berteman. You ada effort sama gue pasti berikan effort juga ke lu. Dan gue pengen ngehimbau ke semua orang, coba ini perhatikan ke Iyas juga. Karena di satu momen gue pernah dapat laporan dari salah satu teman gue juga. Ternyata Iyas curhat ke teman gue. Orang sedih, gue sedih. Orang sedih, waduh ingetin ulang tahun orang. Padahal dia adalah salah satu orang yang selalu hadir di perayaan ulang tahun temannya. Tapi gak ada satupun mungkin yang ingat kapan dia ulang tahun. Miris sih karunya. Kuduna sih ya. Harusnya dia kayak bikin wawaran sih, Iyas barudak orang ulang tahun tanggal sekian. Mungkin nanti teman-teman gue ajak buat surprisein dia untuk tanda terima kasih kita kepada dia. Tentunya Iyas adalah salah satu teman gue yang berharga, meskipun banyak juga teman-teman gue yang berharga, tapi Iyas adalah salah satu yang utama. Maka dia adalah teman yang tahu bagaimana perjalanan hidup. Jadi mungkin suatu saat bila mana nanti ada anak-anak gue, cucu-cucu gue yang pengen bertanya bagaimana sosok Muhammad Suwanda Diansyah ini dalam menjalani hidup masa mudanya ataupun masa tuanya, coba tanyakan ke Iyas. Dia mungkin tahu bagaimana rekam jejak hidup seorang gue, dan gue juga sama mungkin tahu sosok Iyas itu seperti apa. Karena episode demi episode hidup gue itu selalu ada ini orang.
Gue cuman pengen ngucapin terima kasih banyak buat Iyas sebetulnya. Mungkin juga banyak yang pengen ngucapin juga dan gue wakilin aja. Terima kasih Iyas karena lu udah ada di kehidupan gue dan udah banyak membantu kehidupan gue dan juga orang-orang. Jasa lu abadi men, itu aja. Jasa lu abadi siga wanadri edan sih. Jazakumullah khairan katsiran. Pokoknya kanggo Kang Iyas, wajah abi andalan nabi. Dan itu saja mungkin untuk konten gue kali ini dari penggalan kisah seorang Iyas Hadi Maulana atau Iyasku 2015. Itu udah berteman 11 tahun. Kayaknya gue harus ngerayain deh. Kapan kita bertemu jadikan tanggal anniversary pertemanan. Sekian dari gue. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di konten yang akan datang. Semoga nanti daripada konsep video, konsep tutur kata, konsep editing lebih mapan karena ini hanya sebatas masa rintisan. Semoga teman-teman YouTube gue yang budiman menyukai ini dan semoga gue konsisten menceritakan kisah-kisah orang kecil. Tapi nanti juga kontennya tidak hanya menceritakan atau mereview orang, kita akan lebih banyak entah itu opini gue, entah itu pandangan gue, entah itu flow gue sehari-hari atau apapun itu. Stay tune. Pokoknya hatur nuhun pisan wabil taufiq wal hidayah walakul muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun barudak. Thank you brother, thank you so much.